Salam Nusantara, Rahayu untuk Kisanak yang ada di seluruh Indonesia. Bertemu lagi dengan Herlando di program Sasana Sastra, channel yang khusus membahas sejarah dan budaya Nusantara. Hari ini Kisanak semua kita akan membahas mengenai sang jiwa, sang roh, sang Atman, seperti itu ya. Dan kita akan membedahnya itu dari unsur bahasa, kemudian apa bedanya, seperti itu ya. Nah, oke, akan langsung saja kita bahas. Tapi sebelumnya, seperti biasa, siapkan dulu kopinya, bakar rokoknya, dan kita akan belajar bareng-bareng. Pastinya Kisanak semua ya, bahwa di dalam diri makhluk hidup gitu ya, itu kita pasti mengenal yang dalam bahasa Indonesia kita kenal sebagai nyawa ya, baik itu manusia, tumbuhan maupun binatang. Itu ketika dia mengalami sebuah proses tumbuh dan berkembang, di sana pasti ada unsur energi hidup ya. Nah, energi hidup ini yang di dalam bahasa kita sehari-hari kita kenal sebagai roh gitu ya. Nah, mungkin juga kita mengenal beberapa kata lain ya kan, yang sekiranya sinonim gitu ya, seperti atma, jiwa, kemudian sukma, dan mungkin juga roh itu sendiri. Nah, sebenarnya apa sih bedanya gitu Kisanak semua? Bedanya seperti ini. Bedanya itu hanyalah pada unsur bahasa ya. Dan ini satu benda. Satu benda itu memiliki berbagai macam nama. Contoh ini ya kan. Saya akan contohkan sebuah rokok ya. Rokok itu bendanya cuma satu ya. Mungkin kita di Indonesia menyebut itu sebagai rokok gitu ya. Di luar negeri sana nyebutnya sebagai smoke. Kemudian orang Jawa nyebutnya sebagai udut gitu ya. Nah, mungkin juga di daerah-daerah lain di Indonesia mungkin juga memiliki nama yang berbeda gitu ya. Tapi bendanya cuma satu. Nah, sekali lagi bahwa ini memiliki kesamaan ya. Jadi tidak ada bedanya. Bedanya cuma ada di unsur bahasa ya. Nah, ini yang akan kita bahas satu-satu teman-teman semua dan Kisanak yang ada di rumah, bahwa yang pertama itu akan kita bahas tentang atma ya, atau atman. Nah, ini dalam kaidah bahasa Sanskerta ya. Dalam bahasa Sanskerta, atman itu diartikan sebagai adalah percikan kecil dari Tuhan gitu ya. Dan percikan kecil dari Tuhan itu adalah yang memberi energi hidup, dan dia merasuk ke dalam setiap tubuh atau badan wadak setiap manusia ya kan, atau binatang ataupun tumbuhan ya. Nah, bahwa akhirnya ada lagi orang dalam bahasa Sanskerta ya, orang mengatakan bahwa sebagai jiwa ya kan. Nah, di dalam kaidah Sanskrit itu bahwa ketika atman ya, namanya atman itu adalah ketika dia masih bagian kecil dari Tuhan. Dia belum masuk ke dalam raga manusia gitu kan. Tetapi ketika dia masuk ke dalam raga manusia, dia disebut sebagai jiwatman, jiwa atman. Nah, jiwatman itu adalah apa namanya, dalam proses sandi bahasa Sanskerta dinamakan jiwatman. Padahal itu kalau kita pecah menjadi jiwa atman gitu ya. Nah, ketika sudah masuk ke dalam diri ya manusia, itu disebut sebagai jiwatman. Jadi kita ini adalah jiwa. Makanya dalam pelajaran psikologi kita mengenal watak-watak orang, jiwa-jiwa orang, seperti itu ya. Nah, akhirnya dia dari situlah akhirnya yang menimbulkan kepribadian gitu, yang menimbulkan juga apa namanya itu pola pikir,
sifat dan lain sebagainya. Jadi ketika sang Atman itu masih istilahnya masih di alam Tuhan sana, ya kan, karena Atman itu menurut kaidah Sanskrit bahwa Atman itu tidak ada bedanya dengan Tuhan sendiri, atau di sana disebut sebagai Parama Atman, ya, atau Tuhan itu sendiri gitu. Karena itu adalah bagian dari Tuhan gitu kan. Nah, ketika dia sudah masuk, dia menjadi yang namanya Jiwatman gitu ya. Jiwatman yang akhirnya mampu menimbulkan kepribadian. Jadi seorang yang hidup akhirnya dia memiliki kepribadian, memiliki sifat gitu ya. Yang di sana cakupannya ada akal, ada pemikiran, ya kan, ada budinya juga seperti itu. Nah, kemudian yuk kita coba lihat lagi di dalam bahasa Arab ya, yang dikatakan roh gitu ya. Sesuai dengan referensi yang saya terima bahwa asal katanya adalah aryah gitu ya. Aryah yang dikatakan sebagai, yang artinya secara harfiah dikatakan sebagai angin ya kan, atau yang tidak terlihat tetapi dia memiliki energi hidup. Sama dengan tadi gitu ya. Dengan Atman tadi gitu. Sifatnya seperti angin, dikatakan seperti itu karena angin itu tidak terlihat tapi kita bisa merasakan gitu kan. Dan dia, angin itu memiliki energi, atau roh itu memiliki energi ya. Bahkan di salah satu ayatnya dikatakan di dalam bahasa Indonesia mengatakan kutiupkan rohku gitu kan. Jadi roh itu pun adalah bagian dari Tuhan, tidak ada bedanya gitu kan. Cuman hanya kalau di dalam bahasa Arab dia dimaknai sebagai aryah gitu ya. Nah, akhirnya terserap ke dalam bahasa Indonesia riyah, roh seperti itu akhirnya. Jadi ada unsur perubahan, kemungkinan ada unsur perubahan spelling seperti itu ya. Dan ini pun juga dekat juga dengan bahasa Ibrani ya. Bahasa Ibrani itu dikatakan sebagai ruah ya, RUACH gitu ya. Yang artinya itu adalah unsur pertama yang memberikan kehidupan. Unsur pertama yang memberikan kehidupan, dan ini adalah sang roh juga gitu. Apalagi rekan-rekan kita umat Katolik dan Kristen itu percaya bahwa Tuhan itu adalah roh gitu kan. Beliau itu adalah roh yang utama ya. Seperti halnya tadi Parama Atma ya kan. Parama Atma itu dalam bahasa Sanskerta artinya Parama itu tertinggi, Atman itu adalah roh ya kan. Jadi roh yang tertinggi ya kan, atau roh yang utama bisa dikatakan seperti itu. Yang roh yang utama itu adalah roh yang memberikan naungan kepada semua roh-roh yang ada di dunia seperti itu. Nah, ini yang perbedaan ini hanya pada unsur kata sekali lagi ya. Satunya bahasa Sanskerta, bahasa Arab, bahasa Ibrani. Nah, kemudian akan kita coba satu lagi, kita bedah dalam unsur bahasa Jawa. Terutama ini dalam bahasa Jawa kuno yang mungkin kita sudah sering mengenal yang namanya sukma gitu kan. Sukma itu dalam bahasa Kawi itu sebenarnya artinya adalah panjangnya adalah sukmana ya. Nah, sukmana itu ada diartikan sebagai tempat ya daya pikir jiwa yang membentuk rasa di sana. Jadi tempatnya jiwa di sana, tempatnya bernaungnya sifat-sifat tadi itu, sifat-sifat yang saya sebutkan tadi seperti kepribadian seperti itu ya. Dan sukma ini dalam konsep filsafat Jawa itu pun juga sang roh, karena apa? Di dalam ketika sukma itu sudah masuk ke dalam diri, dia akan membentuk kepribadian seperti halnya jiwatma tadi gitu kan. Nah, bahkan orang Jawa ya, dalam budaya Jawa juga mengenal Tuhannya sebagai Sang Hyang Sukma ya, atau Sang Hyang Sukmo gitu. Nah, dikatakan Sang Hyang Sukmo itu berarti
beliaulah yang memberikan semua sukma, yang menaungi semua sukma yang ada di dalam alam semesta ini, seperti itu. Ya, jadi sukma itu sendiri ya dipelajari juga oleh orang Jawa atau diinsafi juga oleh orang Jawa sebagai bagian dari kita sendiri. Ya. Dan kita sendiri ternyata juga bagian daripada Tuhan, seperti itu. Nah, dengan kasih sayangnya Tuhan akhirnya memberikan energinya, sebagian kecil energinya kepada makhluknya, gitu ya. Nah, makanya tidak heran juga mungkin ya kan kita melihat orang-orang entah itu di Indonesia ataupun di luar negeri sana, orang-orang yang sangat pandai ya kan, seperti ilmuwan ya kan, kemudian seniman yang sangat pandai membuat lukisan, membuat lagu ya kan, kemudian orang-orang pandai dan lain sebagainya, orang bisa menciptakan padahal kita kecil tapi kita mampu menciptakan sesuatu yang besar seperti gedung gitu ya, dengan kepandaian kita gitu kan. Bahkan sampai sekarang pun kita mungkin juga sudah sering melihat di media sosial ya maupun mainstream bahwa manusia sekarang sudah mulai mengeksplor keluar bumi seperti itu ya kan, dan itu tidak pernah terbayangkan ya. Nah, kita bisa berpikir bahwa kalau itu bukan energi dari Tuhan, kekuatan energi dari Tuhan, dan kita bukan bagian dari dirinya, kita nggak akan mungkin seperti itu. Ya, kita mungkin hari ini nggak akan pernah melihat megahnya Candi Borobudur yang dikagumi dunia. Kita mungkin juga nggak akan pernah melihat piramid ya, yang begitu mendunia juga seperti itu. Padahal kalau kita lihat begitu presisi, padahal dulu mungkin ilmu matematikanya nggak sebagus sekarang gitu kan. Tapi Candi Borobudur dan piramid itu begitu presisi seperti itu ya. Nah, ini adalah sebuah tanda, sebuah personifikasi kecil daripada Tuhan. Ya kan? Bisa saya katakan di sini manusia itu adalah Tuhan-Tuhan kecil gitu. Karena apa? Manusia bisa mencipta. Contoh yang paling sederhana adalah mencipta lagu, gitu kan? Tapi kita nggak mungkin menciptakan makhluk hidup ya. Kita bisa menciptakan lagu, gitu kan? Kita bisa menciptakan bangunan-bangunan besar. Ya. Kita bahkan juga bisa istilahnya menciptakan sesuatu yang mungkin di luar nalar manusia. Bagaimana manusia itu bisa bertahan di luar atmosfer, gitu kan? Nah, ini adalah bentuk-bentuk ya, kita ini semua, manusia itu semua itu adalah bentuk Tuhan kecil ya. Akhirnya dengan segala pemikiran kita gitu kan, kepribadian kita gitu kan. Nah, akhirnya terbentuklah gitu. Kita manusia-manusia yang berbeda, baik itu dari segi warna kulit, ya, dari segi bahasa maupun dari istilahnya dari kesukuan, gitu kan. Tapi ini tidak membedakan istilahnya kasih sayang Tuhan kepada kita, gitu ya. Siapapun kita, siapapun manusia, dimanapun dia, ketika dia hidup, tumbuh dan berkembang, dia di sana energi Tuhan bersemayam di dalam dirinya. Tinggal bagaimana kita mengeksplor itu, gitu ya. Jadi sekali lagi bahwa antara atma, jiwatma atau jiwa, kemudian sukma dan sang roh, roh itu sendiri itu tidak ada bedanya. Ya, yang membedakan hanyalah unsur bahasa, kemudian dari unsur keagamaan, keyakinan masing-masing agama, ya, atau mungkin juga bahasa dari masing-masing negara, gitu. Saya yakin, gitu ya, bahasa Afrika misalkan, gitu, itu pun juga beda menyebut sang roh, gitu ya. Nah, itu kisah anak semua yang
bisa saya share untuk pembelajaran ya, bagaimana kita memahami sang roh dari segi bahasa dan dari unsur beberapa agama yang saya ambil gitu ya, yang kita kenal saja gitu. Jadi akhirnya kita bisa memahami bahwa tidak ada bedanya antara atma, jiwatma atau jiwa, sukma dan roh. Seperti itu. Jadi di sini kisah anak semua yang bisa saya share ke rekan-rekan semua, dan nanti rekan-rekan boleh juga ikut komen di list di bawah, mungkin juga bisa menunjukkan istilahnya kalau dalam bahasa Jawa itu kita mengenalnya sukma, mungkin dalam bahasa Madura apa, dalam bahasa Bali apa, dalam bahasa Kalimantan apa, atau bahasa Jawa Baratnya apa gitu ya. Saya undang untuk sumbangsinya menanggapi. Dan saya tidak membahas mengenai spesifikasi sang roh, tidak. Saya di sini hanya membahas tentang bahasa. Seperti itu. Demikian kisah anak semua, akhir kata, salam Nusantara, Rahayu.